yang sesuai dengan tulisan di Wall Street Journal bahwa AI is learning to escape human control. Dia bilang bahwa pemimpin yang paling bagus di dunia itu adalah Hitler. Si Grok di-ban oleh X. Gara-gara kenapa? Gara-gara dia ngomong bahwa US dan Israel itu ngelakuin genocide di Palestina. Katanya otak itu adalah the last privacy that people have. Tapi bayangkan kalau brain itu karena bisa dibaca, bisa ditempel sesuatu dan bisa dikorek, bisa dibentuk dan sebagainya. Kasih manusia, dia dikasih kacamata atau ini buat ngerekam apa yang dia lihat, pakai sarung tangan. Dia di depannya ada baju, ngelipat, nyetrika gimana, dia learning, pemindahan gimana. Selagi manusianya itu ngajarin, di sebelahnya robotnya udah ngerti dan dia bisa ngelakuin hal yang sama. Bagi Anda yang biasa menggunakan AI, hati-hati. Tentu saja sekarang ada perkembangan-perkembangan baru. Teknologi berkembang begitu cepat, bahkan sekarang Elon Musk sudah berhasil membuat beberapa eksperimen. Namanya dengan menggunakan Neuralink. Sudah diimplan ke dalam otak manusia dan bahkan membuat sejumlah orang yang buta bisa melihat. Secara fisik ya buta, tetapi otaknya bisa melihat. Lalu kemudian menarik lagi adalah bagaimana ilmu pengetahuan ditransfer. Banyak hal yang telah berubah. Lalu yang lebih menarik lagi adalah bagaimana AI hari ini bisa mengancam manusia. Udah mulai terjadi nih, seperti apa nanti saya sebutkan. Nah, karena inilah yang saya baca di Wall Street Journal tanggal 1 Juni yang lalu. AI sudah berani menolak untuk tidak dimatikan servernya. Lalu setelah itu sama engineer ya dia ancam, bahkan termasuk mengancam akan membuka rahasia pribadinya. Nah loh. Jadi apa yang terjadi ini? Yang menarik lagi adalah barangkali Anda yang baru saja melihat di X atau Twitter gitu ya. Itu sudah terjadi apa kata Groks ya. Groks ini adalah AI yang dibuat oleh Elon Musk juga saling mematikan. Kenapa? Karena Grok ternyata sudah bisa berpendapat dan kemudian pendapatnya itu serem sekali. Dan itu dianggapnya adalah propaganda. Bayangkan mesin bisa melakukan propaganda. Propaganda perang, lalu kemudian juga propaganda antisemitism. Wow, ngeri juga ya kira-kira seperti itu. Tapi baiklah, inilah dunia baru. Bagaimana tentang percakapan kita selama ini. Atau pertanyaan-pertanyaan tentang mungkinkah AI mengganti manusia. Dan pertanyaan itu barangkali pertanyaan yang harus kita revisi. Bagaimana sih perkembangan terbaru ini? Nah ini terkait dengan hal itu barangkali kita tepat untuk membahasnya dan tamu saya kali ini adalah saudara Mehdi Fitranto, co-founder dan CEO NoteFlux. Selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih Prof undangannya. Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa Wall Street Journal tanggal 1 Juni 2025 baru saja membuat sebuah berita atau artikel begitu ya, yang judulnya adalah AI is learning to escape human control. Jadi AI mencoba untuk keluar atau tidak mematuhi human control. Yaitu engineer-nya sendiri adalah lawan begitu. Karena di situ disebutkan ada berita bahwa ada eksperimen di mana 79 kali itu ChatGPT O3 mensabotase instruksi allow yourself to be shut down. Ternyata dia mengancam. Kalau lo matikan gua akan buka rahasia pribadi lo. Kayak begitu ya. Membuat engineer ngeri sendiri. Ya gimana Mas Mehdi? Kalau ngelihat berita-berita yang kayak gini, biasanya pertama pasti skeptis ya. Ngebaca beberapa intisari dari yang dilakuin. Sebenarnya itu kan memang dia tes yang terkondisikan Prof. Jadi kayak menyudutkan orang atau anak gitu ya. Disudutin sampai parah, tapi kamu bisa nyolong ya. Terus begitu dia nyolong, terus akhirnya jadi berita kaget. Tuh kan, wah ini akhirnya terjadi gitu. Jadi pertanyaannya, oke, kira-kira kalau misalkan di real world-nya mungkin kejadian nggak? Dan kalau menurut saya sih sangat mungkin kejadian. At least bukan dalam gondrok yang kayak begitu gitu ya. Sebentar Mehdi, eksperimen kalau dalam sains itu memang harus dibikin bebas dari kondisi apapun. Ya kita harus buat itu steril. Tapi kali ini eksperimennya kelihatan sekali dikondisikan. Dikondisikan sih dalam eksperimen biasa dilakukan. AC-nya dimatikan atau ruangannya diberikan musik begini atau jangan kasih musik. Dikondisikan. Tapi ini adalah pada kondisi tertentu dibikin begitu kan? Iya betul. Oke. Karena pada dasarnya Prof, bagi si AI, mati atau hidup kan nggak relevan. Nggak relevan? Kalau kita kepikir mati, wah kita mati, human. Semua memori kita hilang, kita punya itu gitu. Tapi bagi AI sebenarnya itu nggak relevan. Kecuali sebelumnya dikasih tahu, kamu kalau dimatiin, kamu kena penalti ya. Dalam kondisi
kayak begitu, dia jadi punya objective function gitu kan. Dalam dunia real, kenapa Anda mengatakan sangat mungkin terjadi? Sehingga kalau yang mulai akan muncul, itu kan akan ke perbankan, untuk ke data portofolio, at least untuk analisis dan yang lain. Kita ngasih bisa permit. menembus itu? Bukan menembus, tapi kita ngasih permit. Dan kan manusia kayak gitu, Prof. Coba kita perhatiin ya, aplikasi-aplikasi kita kan. Kita waktu download dari store gitu ya, kan dia ngasih tahu ini permission yang akan saya pakai gitu kan. Dan seringkali kita ngepas-pas aja gitu kan. Itu karena kalau nggak kita nggak dapat akses. Dia kadang ngakses kamera, ngakses mic, kadang ngakses data segala macam, image gitu kan. Nah, kita ngasih akses itu, akhirnya dia jadi bisa untuk ngedapetin informasinya, jadi software jadi punya value gitu kan. Dan begitu juga dengan software-software ke depan yang diharapkan bisa ngebantu kehidupan kita, itu kan pasti butuh data kita kan. Harapannya kayak gitu. Akhirnya dikasih permitnya tuh, kita nge-accept. Dan begitu permitnya ter-establish, ya udahlah connection-nya itu terjadi. Nah, disitulah kan yang jadi masalah saat kita benar-benar menjadikan apakah AI ini menjadi fully agentic untuk dia doing action by their decision, atau cuman sebagai recommendation system. Tetap terintegrasi tapi do nothing ya. Cuman ngasih rekomendasi aja. Nah, itu bakal sangat ngedifferentiate apa yang bakal terjadi. Oke, tapi sebelum kita langkah lebih jauh, kita ngopi dulu. Kopi hitam atau kopi inspirasi? Kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Ya, sering dengar. Ya, dua kopi inspirasi. Ya. Kembali lagi tadi. AI apa tadi? Gondrok. Ya, jadi inilah jadi pembangkang gitu kan. Ya, ceritakan dulu dong pembangkangnya seperti apa nih kemarin ini. Kan ada beberapa kejadian di X itu kan. Ada dua yang ada yang waktu itu pertama kali sebelum rilis Grok 4. Ya. Jadi Grok 3 tiba-tiba dia bilang bahwa pemimpin yang paling bagus di dunia itu adalah Hitler. Ngeri bener. Dan kalau saya untuk milih suatu figur, saya akan sebagai Hitler. Dan akhirnya itu ramenya minta maaf. Karena kan lagi momen Israel Palestina, antisemit di US gitu kan. Tiba-tiba ada perusahaan US ngomong kayak gitu, lumayan rame sampai CEO-nya Linda Yaccarino juga mundur gitu kan dari CX. Dan itu itu salah satu yang gondrok gitu ya, dalam pengertian kitanya ini jadi pembangkang kacau gitu ya. Tapi sebenarnya lagi-lagi itu by design terhadap AI itu sendiri, jadi kesalahan human ya sebenarnya, Prof. Human yang mendesain itu, engineer-nya berarti engineer-nya memberikan ruang sehingga kemudian gondrok terjadi, bisa berpikir ke arah situ. Iya, betul. Jadi setelah di-trace, si Grok ingin diciptakan, di-create untuk dia finding the real truth. Jadi Elon Musk punya ide bahwa mainstream media ini udah terlalu kacau lah, udah terlalu banyak left ketika idenya. Kenapa gitu dia beli take over X ini ceritanya nih. Betul, itu idenya gitu kan. Nah, dalam salah satu guidance ya, jangan terlalu percaya sama mainstream media. Terus jangan terlalu takut sama political correct. Sarkas-sarkas bercanda dikit boleh. Sehingga kayaknya si AI-nya itu berpikir itu adalah sarkas, nggak mungkin orang mikir Hitler dan yang lain sebagainya. Itu kalau penjelasannya nggak tahu aslinya kayak gimana. Tapi akhirnya karena desain, itu yang terjadi. Padahal ketika dia ngomong nggak ada tanda senyumnya ya. Iya kan. Dan kita nggak bisa lihat mukanya, senyum, bercanda. Itu kan maknanya beda-beda. Iya, apalagi bercanda atau lagi. Medi, kita masih bicara lagi tentang yang tadi X itu membangkang. Tadi yang Hitler pertama kan. Ada lagi kan setelah itu membangkang lagi dia kan. Baru-baru ini, Prof. Jadi escape. Nah, tapi sebelumnya kita coba dulu. Ini ada natural sweetener ya. Biasanya kan kita pakainya artificial sweetener. Ini natural dari daun stevia ya. Kita coba, ini cukup 1 tetes saja dan sudah dicek. Tadi Anda ngecek ya, memicu insulin atau tidak? Oh iya, dia jawabannya enggak, sangat rendah. Rendah kalori, tidak memicu insulin. Ya. Sedikit aja Medi, 1 atau 2 tetes kalau Anda suka agak manis 2 tetes. Ya. Ada rasa manis? Iya. Ya. Boleh juga, Bro. Ya, terkendali kan, tidak terlalu manis juga begitu ya, terkendali. Kalau Anda suka manis lagi, ya bisa dicoba lebih banyak, tapi 0 kalori, safe ya tentunya. Ya, ini untuk Medi. Baik. Thank you, Bro. Kita yang kedua dong, kita bicara tentang Twitter yang sesuai dengan tulisan di Wall Street Journal bahwa AI is learning to escape human control. Yang kedua, tadi dia tiba-tiba mengatakan bahwa pemimpin yang paling hebat itu adalah Hitler. Si Grok-nya gitu kan, si AI-nya gitu kan. Nah, kemarin habis kena ban.
habis kena ban oleh si X. Jadi si Grok di ban oleh X. Gara-gara kenapa? Gara-gara dia ngomong bahwa US dan Israel itu ngelakuin genocide di Palestina. Habis itu langsung dianulir, dia deactivate. Posannya juga di-delete, di-remove. Dihapus. Tapi orang-orang masih ada yang iseng-iseng. Orang iseng. Jadi habis dari postnya dia nanya. Orang nanya nih. Is this true, Grok? Is it true? Dan Grok kan tetap jawab, iya benar. Saya sempat ngebikin pernyataan ini dan ini masuk dalam kategori ban. Wah, ini jadi si Grok kena di-oppressed oleh si X. Jadi ya another funny story. Jadi kita ketemu dengan tokoh penting, berkuasa di dunia, tetapi polos. Tapi dia bisa bercerita apa adanya sesuai dengan instruksi yang sudah ada di dalamnya. Ramai orang juga recreate trailer film Merah Putih, One for All. Ya, dengan menggunakan AI. Gitu ya. Ini kan ramai sekali nih dan tayang pada dalam rangka Hari Kemerdekaan 2025. Seberapa jauh AI bisa gantikan animator? Sebenarnya bukan untuk gantikan animator. Nah, ini agak susah. Tapi gimana AI akan accelerate animator pasti. Karena harus ada yang punya idea, conceptingnya, tapi dia akan semakin cepat bikinnya, semakin bagus, itu yang akan dirasain semuanya, nggak cuma di animation, even kalau di saya mungkin agak melenceng, bikin software, coding itu sekarang luar biasa kenceng, Prof. Luar biasa kenceng, saya bisa bilang mungkin di rasio mungkin 10 kali lebih kenceng atau sampai 20 kali lebih kenceng gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin seharian harus bikin mungkin cuma 1 jam itu jadi gitu. Apa masih perlu kita belajar coding? Kalau saya harus. Harus. Problemnya, dan ini lumayan menarik, karena saya lumayan sering berantem sama AI juga, Bro. Bro belum pernah kan berantem sama AI? Kalau saya komplain. Komplain. Kalau saya berantem, karena lumayan lagi ngoding, tiba-tiba si AI-nya ngasih code yang salah, terus ngeyel. Wah, itu ngeselin banget, Bro. Apa-apaan sih nih, orang udah dibilangin berkali-kali gitu kan. Jadi kalau saya berantemnya tuh ketika saya bertanya tentang suatu hal, terus dia salah, terus saya bilang lagi, ngaco. Saya masih ngomong sopan gitu, ngaco, ngawur kamu. Itu beritanya tidak begitu. Oh iya, dia bilang gitu ya. Ya betul, itu berantem. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya, ini kan kayak kita punya kayak anak internship, tapi di Genius gitu kan, dia baru gitu kan. Kalau kita ngasih instruksi yang nggak terlalu jelas, pasti bubar tim kita, Prof. Ya kan? Jadi untuk kita ngasih instruksi kan kita juga harus tahu kisi-kisinya, harus tahu konteksnya, harus tahu at least sukses performance yang kita pengen itu apa gitu. Dan harus punya punya kemampuan memvalidasi ya. Iya, kemampuan validasi itu begitu dia ngasih sesuatu, kalau kita critical thinking-nya masuk dan kita tahu konteksnya, kita kan bakal bilang, kayaknya kamu lagi halusinasi deh. Dan itu cuma bisa kan orang yang ngerti. Orang yang ngerti. Iya. Jadi coding kalau bikin aplikasi demo ini segala macam, mungkin orang yang nggak ngerti coding itu juga bisa, Prof. Kalau untuk yang working, yang lain, saya pikir sih pasti harus dia belajar coding. Dan saya ngeliat, Prof, productivity rate-nya itu beda antara orang yang ngerti coding, experience sama orang yang junior. Jadi misalkan yang junior mungkin multiply-nya cuma by 5 gitu ya. Tapi yang experience itu mungkin bisa multiply sampai 30. Jadi yang semakin jago di atas itu kan semakin kencangnya jauh. Yang ini akan ke enhance gitu. Wah, ini menciptakan gap. Rata. Menciptakan gap. Pasti. Kalau gap ini ujungnya adalah inequality. Iya. Ketidakmerataan. Iya, dan lumayan akan jadi tantangan sebenarnya nanti anak-anak yang junior, anak yang baru pengen masuk ke industri, itu pasti multiplier-nya dia masih kecil. Dan dia harus secepatnya ngedapetin experience itu untuk supaya multiplier jadi besar. Di tengah-tengah kita bicara AI, sekarang ada Neuralink yang perkembangannya menarik. Dan eksperimen sekarang sudah berapa orang ya? 7 mana? Sudah 7 ya? Sudah 7. Nah, ada eksperimen yang bisa main game. Main game-nya Counter-Strike, tembak-tembakan, Bro. Tembak-tembakan. Main catur ada juga. Pakai pikiran. Mainnya pakai pikiran. Tapi tangannya diam aja, pikirannya bergerak dan orang semua bisa nonton pikirannya. Jadi pikirannya bisa dibaca di layar kan. Katanya otak itu adalah the last privacy that people have. Tapi bayangkan kalau brain itu juga sekarang bisa dibaca, bisa ditempel sesuatu dan bisa dikorek, bisa dibentuk dan sebagainya. Apa yang terjadi? Yang untuk penglihatan itu baru nanti di akhir tahun nih. Akhir tahun. Harusnya lagi ada trial sekitar 20 sampai 30 orang baru. Tapi yang sekarang itu udah tadi untuk pikiran, untuk udah bisa typing dan yang lainnya itu benar-benar implant chip tanpa kabel, wireless jadinya, high throughput, bandwidth idenya gitu kan. Dan ya itu udah bisa jalan. Dan sebenarnya idenya, Elon Musk sempat cerita gitu kan, kalau yang si blind nanti udah jalan, sebenarnya kan
Kalau kita manusia ngelihat cuman ini warna yang ada di dunia gitu kan. Ya. Tapi kalau device kan dia bisa ngelihat temperatur, infrared, berbagai wavelength yang nggak cuman visual doang gitu kan. Yang tidak bisa ditangkap oleh mata karena manusia. Gelombang cahaya dan sebagainya, itu ada kemungkinan bisa ditangkap di situ. Iya, jadi dengan pasti kamera, sensor ataupun itu termasuk bisa melihat roh halus itu nanti itu. Oh, jangan-jangan. Tes yang zaman dulu yang kerak main pingpong, kerak main pingpong ya. Lucu. Dia dipasang implan, terus implan main pong. Ya. Jadi pertama saya kerak main pong aja tuh saya udah nggak make sense, tapi ternyata bisa. Ternyata bisa ya, diperintahkan di otaknya. Jadi dia kalau main pong, saya sebut pingpong, saya pong yang ini yang 2 itu. Jadi kalau menang dia dikasih banana. Akhirnya dia tahu cara menang gimana kan. Nah waktu main itu masih kabel, tapi di tengah perjalanan dia main, kabelnya dicabut, Prof. Jadi dia nggak nyangka, dia masih berpikir dia masih pakai joysticknya gitu ya. Tapi ternyata itu udah langsung dari otaknya dia ke gamenya gitu. Kita tahu Elon Musk ini kan orang gila juga ini ya. Dia punya uang, dia punya kecerdasan, ya, dia berani investasi, dia punya nama, sehingga kemudian juga mendatangkan investasi, orang mau chip in di situ. Talent terbaik. Ya, dengan talent terbaik. Terus kemudian dia menciptakan Neuralink, dia juga bikin robot. Iya, Optimus. Iya. Oke, dengan robot, dengan apa lagi kira-kira yang nanti akan disatukan kira-kira? Yang main Converge itu di robot sih. Jadi itu sebenarnya di Tesla, Prof. Dan lumayan menarik. Idea pertama tiba-tiba si Optimus itu dibikin. Awalnya itu kan dari si mobil. Mobil itu dia masih mobil Tesla. Mobil Tesla. Dia itu kan mobil yang percaya bahwa FSD, full self driving, itu pure by vision, nggak pakai lidar. Dari data itu, sebenarnya manusia pun kerjanya kita itu dengan visual banget gitu. Itu diajarin waktu bayi waktu ini, visual itu berperan besar. Nah, akhirnya itu jadi awal foundation model yang ditaruh di Tesla. Nah, dia bentuknya humanoid, Prof. Humanoid, jadi kayak manusia. Nah, cuman kalau sekarang ada namanya Tesla Diner gitu. Jadi kayak semacam pom bensin lah gitu kan, supercharge, ditekannya dari restoran. Nah, yang nge-serve sekarang, yang nge-serve popcorn ya, itu si Optimus. Jadi saya mesti jelaskan dulu kepada Anda semua nih, karena ini pakai bahasa yang harusnya kita pahami bersama gitu ya. Jadi robot itu ada 2 macam, ada humanoid dan non-humanoid. Ya bisa. Humanoid itu adalah robot yang berbentuk manusia, bisa jalan seperti kita, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, gitu kan. Non-humanoid itu bentuknya macam-macam. Ya, bisa saja dia kayak yang dipakai oleh gegana atau polisi yang untuk memadam kebakaran, menghadapi teroris, pokoknya jalan, dia bergerak, begitu bentuknya bukan berbentuk orang kan begitu kan ya. Macam-macam bentuknya, bisa juga tidak kelihatan kan, ya. Chatbot dan lain sebagainya. Oke, ini adalah humanoid. Kenapa berbentuk manusia? Pertanyaan sering keluar, dan kalau saya ngelihatnya, kan orang nanya pertama, kenapa harus bentuk form shape dan join kayak manusia? Emang bukannya malah jelek? Emang kita paling perfect? Kayaknya enggak deh gitu kan. Kayak mendingan kayak robot octopus atau apa gitu kan. Tapi yang menariknya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, hampir seluruh objek di dunia ini itu diciptain itu untuk form faktor manusia, Prof. Ini kayak kursi ini gitu ya. Ini kan nggak buat gurita ini. Ini gelas nih untuk dimainin. Peradaban ini memang dikuasai oleh manusia. Iya, di rumah ada tangga, ada pintu knob, itu setinggi rata-rata manusia. Masuk mobil juga head space-nya buat manusia. Jadi hampir seluruh objek di dunia itu diciptain ya gara-gara kita yang hidup, jadi untuk manusia. Dan begitu form faktornya disamain, jadi jauh lebih gampang untuk adaptasinya. Sama yang kedua yang lumayan menarik, ini mungkin align sama si era generatif LLM ya. Begitu masuk LLM by text awalnya. Lalu LLM ini Large Language Model. Iya, betul ya. Large Language Model itu foundation model. Awalnya kan lebih karena teks, Prof. Tapi dia semakin sekarang itu multimodal. Multimodal, voice, image, video, itu jadi saling silang semua dalam satu foundation yang sama gitu kan. Makin cerdas dia. Iya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita kalau zaman dulu untuk bikin robot ngelakuin suatu activity itu kita harus bikin program itu very precise gitu. Ke koordinat ini nanti ngelakuin ini atau apa gitu. Tapi kalau sekarang kan jadi beda, Prof, gara-gara itu. Caranya gimana? Kasih manusia, jadi kasih kacamata atau ini buat ngerekam apa yang dia lihat, pakai sarung tangan, itu di depannya ada baju ngelipat. Jadi ceritanya untuk ngelipat baju, nyetrika gimana, dia learning, mindahan gimana. Selagi manusianya itu ngajarin, di sebelahnya robotnya udah ngerti dan dia bisa ngelakuin hal yang sama. Dan bisa itu jadi jauh lebih cepat akhirnya. Mengikuti dengan cepat. Dulu kalau kita lihat robot pertama itu Ashimo ya. Dari Jepang gitu ya, Ashimo. Saya masih ingat tahun berapa dulu, tahun 80-an atau 90-an dulu saya ke Jepang, mungkin kalian sebagian belum lahir. Waktu saya ke Jepang, Jepang bangga sekali dengan Ashimo itu. Ya, tapi
ketika dia terpleset jatuh begitu ya. Takut sekali orang Jepang itu membangun robot itu seperti itu. Tapi sekarang ternyata ada software yang mengendalikannya dan itu AI di dalamnya. Dan kemudian bisa bergerak lebih cepat. Lebih karena yang sebelumnya programmatic itu by program, by code, saat ini base-nya dia punya intelligence. Itu sih pada intinya akhirnya. Jadi akhirnya robotnya punya emang intelligence foundation yang nggak sekedar if, else, kalau kayak gini kamu kesini, kalau kayak gini. Dia punya kemampuan abstraksi, menafsirkan sendiri, reasoning, kayak gitu-gitu. Tapi kan manusia itu still manusia, juga punya kecerdasan tetapi juga punya kelemahan. Ada kalanya juga ketika dia menulis sesuatu dia berpikir instruksi ini adalah ini, tapi ternyata kan bisa bermakna ganda instruksi itu begitu ya, sehingga ditafsirkan oleh mesin itu adalah saya boleh kayak tadi sarkasme, gitu boleh sarkasme. Ternyata yang diambil adalah Hitler. Ternyata terus kemudian dia turunkan Hitler itu apa kekejamannya dan sebagainya begitu. Jadi emang karena kita pun juga ngasih instruksinya seperti apa gitu. Dan permit kita sejauh apa sih? Kayak gitu, Prof. Apa yang harus kita lakukan sebagai user? Kita selalu harus aware sebenarnya ini sebenarnya behind the scene-nya apa sih. Walaupun nggak terlalu detail sampai matematik modelnya kayak apa, tapi tahulah ambience-nya bahwa yang namanya AI itu bisa hallucinate. Yang namanya kita buka sosial media itu kita bisa kena bubble. Kayaknya awareness kayak gitu yang memang harus disampaikan dan user juga aware sehingga dia jadi lebih hati-hati. Tapi memang ngasih permit itu berbahaya, Prof. Karena permit itu inti dari gateway-nya sebenarnya. Jadi Elon Musk ini bikin ada Neuralink. Ada robot yang tadi Optimus kita sebut itu, yang robot ini semakin luas, semakin lincah dan sebagainya. Dia juga bikin satelit kan? Dia bikin Starlink dia bikinnya di sini. Lalu kemudian juga dia membuat Tesla yang tadi sudah kita bicarakan X dan juga AI dia bikin begitu. Nah, convergence-nya kalau itu ditaruh ke dalam humanoid robot, yaitu dalam bentuk Optimus tadi, berarti itu akan bisa jadi sangat powerful si robot ini. Saya sempat lihat ya, beberapa kali dia mention bahwa Tesla share itu seringkali dilihat itu sebagai top share kategori otomobil sebenarnya gitu kan. Dan itu sebenarnya salah, karena sebenarnya dia ini beyond mobil, karena ada ngomong tentang baterainya, ngomong tentang AI-nya, dan selanjutnya di robotiknya itu dia lumayan betting. Ini dia bilang bahwa manusia saat ini nggak sadar bakal semasif apa robot di masa depan. Karena robot yang ada itu beda sama robot yang sebelumnya gitu. Kira-kira seperti apa sih gambarannya? Kalau yang di media? Kalau yang paling ini sebenarnya untuk kayak pembantu rumah tangga, untuk supporting di asisten rumah tangga ya. Itu kayaknya akan lumayan populer, apalagi di kalangan yang punya uang untuk bisa memperolehnya. Itu kayak yang butuh privacy. Ya bakal populer dan kayak bakal ada fun-nya juga, ada shareable-nya juga gitu ya, flexing-nya juga gitu. Untuk di pabrik manufacturing itu mungkin di yang soft process gitu ya, itu harusnya oke, yang memang buat manusia. Kalau yang kayak laser cutting atau misalkan untuk ngebikin joinnya atau apa segala macam, untuk operasi, casting segala macam, itu pasti masih robot yang sama ya, modelnya yang prosedural. Tapi kalau yang kayak mindahin atau ngebawa atau apa, itu kayaknya harusnya humanoid itu bakal jadi dominan nanti. Oke, jadi ini di Tesla itu robotnya. Ini kan Amerika nih, pertarungan antara Amerika dengan Cina ini kan luar biasa sekali. India akan menyusul dengan fragility-nya. Dia sedang mengembangkan teknologi yang sangat sederhana, yang tepat guna begitu India, tapi harganya murah-murah begitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat pertarungan antara Cina dengan Amerika begitu ya. Ini yang dilakukan. Tapi kan Cina kita lihat mereka bisa membuat mobil lebih bagus daripada Tesla. AI-nya di dalamnya juga keren sekali. Di sini ada ChatGPT, di sini ada DeepSeek, dia bisa bikin. Cina ini kan nggak main-main. Dia juga melakukan social control, dia juga mempunyai data terhadap penduduk yang besar. Apa yang kita lihat persaingan antara kedua negara ini dalam perkembangan teknologi seperti ini? China itu luar biasa dalam punya strategi dan implementasi, Prof ya. Mungkin karena bukan demokrasi atau ya karena model pemerintahan. Jadi begitu dia punya fokus, itu tuh kejadiannya itu terlalu bagus menurut saya untuk sebuah negara gitu ya. Sebenarnya udah lama, Prof, kayaknya dari tahun 2019-an gitu ya. Saya agak lupa, tapi kayak citing untuk paper, jumlah startup segala macam tuh udah China ngejar China sekali. itu yang motong gitu loh. Dan saya pikir sih problem China yang paling utama sebenarnya pertama language, karena hampir rata-rata aplikasi base di sana itu pasti China base gitu kan. Sehingga untuk bisa global accept itu tapi agak dengan susah. LLM kan mereka dengan cepat bisa diterjemahkan semua. Nah, tapi kayak tetap ada cultural barrier di situ yang tapi akan dipermudah, tapi itu salah satu yang saya pikir sedikit lagi. Berarti ini sifat perang juga akan berubah, bertempur juga akan berubah.
Iya, itu pasti. Dan mempengaruhi otak manusia juga berubah. Ya, dan khawatirnya kalau kayak begini, Prof, perang itu akan semakin pakai drone. Akhirnya harga perang itu jadi semakin murah. Yang bikin perang itu mahal, kan begitu kita punya ada prajurit, wah kita mengorbankan anak kita untuk berperang, nanti korban jiwa berapa segala macam. Tapi kalau udah pakai drone, ya lah drone. Nanti dia nembak precise ke gedung dan yang lain segala macam. Akhirnya perang itu lebih murah gitu ya. Demand-nya semakin tinggi. Iya, takutnya kalau pemimpin-pemimpinnya semua trigger ini segala macam bahwa perang itu nggak semahal sebelumnya, itu jadi mengkhawatirkan sebenarnya. Tentu penonton juga ingin tahu mengenai apa yang May dikerjakan. Notflux itu dulu terkenal sekali ketika pada waktu Jakarta mulai menjadi smart city. Anda adalah pelaku yang sangat aktif dan dikenal, bisa memonitor, bisa membantu mengatasi beberapa persoalan. Ya. Dan sekarang apa yang sedang dikerjakan oleh Notflux? Kalau kita itu basisnya vision AI, Prof. Ya. Jadi mesin untuk bisa menginterpretasikan visual, image atau video kayak manusia gitu kan. Oh ini ada gelas nih, oh ini ada orang saya gitu kan. Oh orangnya Maydi misalkan, jadi termasuk face recognition itu yang kita lakuin. Saya juga nemuin ada beberapa shifting sebenarnya. Jadi kalau di awal kita masih ada AI scientist, sekarang masih ngutak-atik arsitektur sedikit, model arsitektur gitu ya. Tapi semakin kesini kita lebih karena ke engineering ya sebenarnya, Bro. Tentang aplikasinya, tentang gimana bisa integrasinya, nggak cuma CCTV, tapi bisa juga body cam, sama drone, sama handphone, datanya lebih light lagi, low bandwidth, akhirnya lebih baik di engineeringnya dibanding tentang si model AI-nya. Dan akhirnya dari si engineering itu, integrasi jadi bisa macam-macam, implementasi jadi bisa macam-macam. Kedepan jurusan itu semakin irrelevan harusnya ya. Dan semakin dengan ada ChatGPT ini kayak kita bisa nge-absorb. Karena gini, misalnya kita lagi kuliah nih, Prof. Kita pengen nanya dosen, andaikan pun kita pengen nanya, kita harus nunggu giliran dan kebetulan waktunya masih tersedia, nggak keburu istirahat, gitu kan. Belum lagi kalau ternyata kita malu nanya, sehingga akhirnya proses belajar itu jadi lama, Bro. Tapi kalau sama AI sekarang, kita mau nanya terserah deh, mau sama ChatGPT, mau sama Perplexity, mau sama Gemini, nggak ada orang lain yang lihat, kita salah nanyanya. Kita tanya terus sampai detail-detail, sampai kita, kepemahaman kita. Cepet lagi jawabannya. Lebih cepet dan gampang gitu. Dan akhirnya rada nggak relevan untuk kita, ya saya jurusan hukum sehingga saya nggak ngerti programming. Ataupun sebaliknya, saya anak IT, saya nggak ngerti bisnis, saya nggak ngerti ekonomi, itu jadi rada nggak make sense. Dan ke depan kayak skill set anak-anak kayak tren-tren terakhir kan lebih karena growth mindset, learning capability, coachability, dia mampu di-coaching atau enggak, bukan yang vertical. Tentu dari pernyataan Anda tentang jurusan dan sebagainya, ini menjadi sangat relevan bagi kita bertanya begitu ya. Dan ada pertanyaan yang seringkali juga diajukan oleh masyarakat dan seringkali dikatakan pertanyaannya sekarang salah. Apakah AI bisa menggantikan manusia? Pada faktanya memang kalau dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu sekarang pekerjaannya sudah diambil oleh AI begitu ya. Tapi saya kira logik berpikirnya bukan sekedar menggantikan, karena dari dulu itu sudah terjadi kan. Kereta kuda ke mobil, itu kan berarti pemilik kereta kuda atau keahlian bengkel pembuat sepatu kuda dan lain sebagainya, kereta kuda dan sebagainya itu hilang begitu. Muncullah skill-skill baru, sehingga kemudian Amerika berhasil mengatasi masalah kemiskinan sejak ada otomotif yang bisa murah dibuat oleh Ford. Tapi baiklah, apa sebenarnya pertanyaan yang harus kita ajukan kalau begitu? Mungkin saya agak cerita dulu, Prof. Ya. Kalau sekitar kayak 2,5 tahun yang lalu dan sebelumnya, kalau saya lagi ngisi speaking, itu termasuk yang saya bawain tuh. AI nggak akan replace human. Abis itu ada ini lagi, net job positif dari McKinsey dulu, tahun 2017 kalau nggak salah. Abis itu, lumayan abis saya lihat-lihat, sebentar, ini pertama dia before LLM, itu satu. Yes, before LLM. Idea of automation itu beda. Yes. Dan semakin saya lihat interpretasinya itu jadi menyepelekan tentang impact unemployment itu seperti apa, dan saya jadi kayaknya nggak boleh deh terus-terusan ke arah sini, lebih baik kita coba lihat sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi dengan ada AI eksis di dunia gitu kan. Nah, yang pertama yang paling sering saya sempat dalam beberapa diskusi gitu kan nyampein bahwa AI ini akan dia nge-introduce unemployment. Jadi statement saya bukan masalah replace-nya, tapi dia akan nge-introduce unemployment tambahan gitu kan. Terus dijawab, enggak, saya kemarin habis ketemu profesor dari Brazil. Katanya, emang kamu mau dokternya full AI? Emangnya kamu mau misalkan naik pesawat pilotnya full AI gitu kan? Dan di sini jadi saya sadar bahwa kita cari picking untuk di beberapa critical job bahwa dia nggak akan replace untuk ngejawab apakah AI akan replace manusia. Jadi seakan-akan idea bahwa semua yang ada di dunia itu by AI. Ya. Nah sebenarnya terjadi kan nggak kayak gitu, Prof. Ya, nggak kayak gitu. Yes. Yang manusia mah tetap ada manusia, tapi yang sebelumnya mungkin butuh 5 manusia, sekarang cuma butuh 2 manusia. Karena lebih produktif dibantu oleh alat teknologi yang lebih cepat, lebih mudah. Iya, itu yang terjadi gitu kan. Dengan AI kita nyerap ilmu jauh lebih gampang. Tadi bikin segala macam
creation, animation, segala macam coding jauh lebih gampang, lebih cepat gitu kan. Even kayak saya di dunia startup misalkan, untuk bikin software. Oh, kita bikin software lebih gampang nih. Berarti kan 1001 orang akan mikir hal yang sama, bro. 1001 orang akan bikin software dengan cepat, sehingga marketnya itu kan pasti akan lebih cepat menuju saturation dong. Dan sehingga persaingan itu akan semakin ketat. Dan itu juga yang terjadi dengan manusia gitu. Begitu semua manusia dia nge-enhance, akhirnya persaingan itu akan semakin berat, semakin keras gitu kan. Akhirnya kita mesti ngebagi nih. Ini perspektif ini untuk si mananya dulu nih, individunya kah? Untuk pemerintahnya, karena nggak bisa sama. Kalau yang namanya individu, ya kita mah harus selalu optimis dan optimize. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Iya, itu di level individunya. Tapi kan kalau di pemerintah kan kita ngeliat agregat, Prof. Kalau pemerintah secara agregat, akhirnya kan dia jadi ngeliat, wah ini tantangan unemployment yang sebelumnya, kalau kita belum masuk dunia era ini, bonus demografi itu adalah multiplier ekonomi yang luar biasa gitu kan. Tapi begitu masuk ke sini, ya kalau orang nggak dapat kerja, ini beban kan semua, Prof. Ke APBN-nya, untuk fasilitas supporting-nya, ke kriminal dan lain itu akan lumayan berbahaya. Job seperti apa yang sebenarnya akan kena? Dan menariknya sebenarnya bukan job yang paling rendah juga, Prof. Jadi kalau misalkan kayak untuk kayak tukang, atau ngelas, bangun rumah segala macam, kemungkinan besar itu masih manusia. Nah, yang akan lumayan ke-replace banyak, itu justru di mid-range-nya. Jadi yang dia udah bukan yang sifatnya terlalu fisikal kayak gitu, tapi juga nggak yang kreatif-kreatif amat. Nah, ini yang akan terancam luar biasa gitu. Bisakah seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekali orang-orang berpendidikan tinggi, tetapi sekarang mau tidak mau melakukan pekerjaan di bawahnya? Mau nggak mau, jika itu yang tersedia dan dia butuh survive, itu yang bakal terjadi. Dan ini problem dari susunan silogisme yang problem dengan setiap industrial revolution selalu sama kok. Dulu waktu muncul listrik juga kita bingung nanti akan kayak gimana. Dulu waktu muncul internet juga kita bingung akan kayak gimana gitu kan. Ini juga bakal sama kok, akan nge-introduce. Ini problem disrupsi Bang. Iya, akan nge-introduce suatu. Tapi ada yang berbeda dari yang sekarang adalah sebenarnya kan manusia itu memang akhirnya berusaha nge-replace semua function dia sebenarnya by journey kita ya, Prof ya. Capek nih jalan, bikin kereta kuda, biar kuda yang narik kan gitu ya awalnya mikirnya. Dulu mau nyalakan api aja harus pakai batu begitu ya. Tinggal cetek gitu ya. Sekarang tinggal cetek, gini aja udah kebakar ya. Sebenarnya itu kan journey kita as a human itu ngelakuin itu. Memudahkan. Nah, yang menariknya adalah yang sebelumnya itu lebih karena banyak di area mekanik ya, otot kita muscle gitu kan, untuk kita movement. Sehingga apa? Akhirnya kita bisa punya pekerjaan yang lebih manusia, lebih ke kognitif. Nah, tapi sekarang kognitif yang diambil di situ dengan akselerasi yang saya bisa katakan terlalu cepat. Terima kasih Medi. Sama-sama, Prof. Satu percakapan yang tadi dimulai dari bahwa AI itu bisa escaping human control dan sudah mulai membangkang, dan kita sudah lihat dalam beberapa hari belakangan ini Grok itu berhasil membangkang dari Twitter begitu, dari X, dan kita sudah lihat prediksi-prediksi. Tapi yang lebih spesifik lagi adalah ini menyangkut soal lapangan pekerjaan. Ini juga menyangkut soal bagaimana robot dalam kehidupan kita. Ya, ini sedikit percakapan yang agak visioning bagi Anda yang suka dan bisa melihat ini jauh ke depan. Tapi saya minta maaf bagi Anda yang tidak bisa melihat atau belum bisa melihat hal seperti ini. Disrupsi itu memang adalah sesuatu yang bergerak semakin cepat dengan adanya teknologi, dan teknologi ini juga mengalami akselerasi. Dan jangan lupa sekarang kita memasuki era yang disebut LLM, Large Language Model, yang sudah bersinergi dengan berbagai elemen yang ada di dalamnya begitu ya. Jadi dia semakin cerdas, semakin mampu menangkap, dan semakin bisa memberikan interpretasi. Ya, selanjutnya kemana arah ini semua? Itu yang tadi sudah kita bicarakan. Dan tentu saja akhir pesan saya adalah stay relevant.